Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nurul Aini dari kelas 11 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, SMK Negeri 2 Purwakarta. Oke, pada modul kedua ini saya akan menjelaskan materi mengenai router OS. Nah, apa aja sih materi dari modul kedua ini? Yang pertama, itu ada router OS dan juga router board, kemudian menjelaskan router OS feature, router board name, router board type, dan yang terakhir ada arsitektur router board. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Mikrotik Router OS? Jadi, Mikrotik Router OS itu sistem operasi yang berbasis Linux yang digunakan untuk mengubah komputer menjadi router. Jadi kan Mikrotik itu dibagi jadi dua ya teman-teman. Mikrotiknya itu berupa hardware maupun software. Nah, si router OS ini termasuk ke software karena digunakan di perangkat lunak. Sedangkan kalau misalnya mikrotiknya berbentuk hardware berarti di perangkat keras atau ada perangkat yang digunakan dalam mikrotik tersebut. Nah, kemudian mikrotik router OS itu kan memiliki beberapa fitur. Nah, di antaranya itu yang pertama ada firewall, kemudian ada bridge, ada pengaturan bandwidth, ada wireless access point atau client, ada DHCP server, ada source dan destination NAT, dan juga UPnP. Nah, selanjutnya mengenai router OS feature atau fitur-fitur apa saja yang ada di Mikrotik. Nah, fitur-fitur ini itu bisa tertanam pada satu perangkat. Nah, dari ketujuh perangkat ini, contohnya ada wireless network, ada routing, ada firewall dan NAT, kemudian ada QoS atau bandwidth management, terus ada point-to-point tunneling atau VPN, kemudian ada user management, dan yang terakhir itu ada tools bandwidth. Nah, kemudian dalam router port name atau penamaan dalam mikrotik yang berbentuk hardware-nya ini ada 3 kategori. Ada juga 3 simbol namanya, ini ada yang RB751 sama yang RB941. Nah, di sini penjelasannya R itu sama dengan juga seri. Jadi kelas routernya, terus ada jumlah slot atau wireless dan juga jumlah port Ethernet. Nah, yang mana aja sih? Jadi RB itu berarti yang router board-nya singkatannya. Nah, kalau 7 berarti masuk ke yang serinya atau kelas router. Nah, kalau yang 5 berarti jumlah port Ethernet, dan yang angka terakhir atau angka yang ketiga itu berarti jumlah slot wireless. Berarti sama yang RB941 pun, RB berarti router board, 9-nya itu angka serinya. Nah, yang 4 itu jumlah port Ethernet, dan satunya itu jumlah slot wireless-nya. Nah, selanjutnya mengenai router board type, ini sama sih kayak penjelasan slide sebelumnya. Nah, yang RB tadi itu router board, kemudian yang 9 itu berarti 900 seriesnya. Ini angka keduanya itu ada Ethernet, angka ketiganya wireless. Nah, kalau misalnya ada huruf terakhirnya itu berarti disebutnya fitur board. Nah, selain UE juga ada lagi yang lainnya. Nah, terus ada fitur wireless yang 5AC, 2ND, dan yang terakhirnya itu ada jenis casing. Nah, ini juga ada beberapa tipenya ya, teman-teman. Ini ada yang AC, terus ada yang light, ada yang G. AC berarti Super Wi-Fi Dual Band, light itu versi ringannya, kalau G Super Gigabit Ethernet. U ada port USB, PoE itu ada Super Power Over Ethernet, dan yang P itu bisa supply power ke perangkat lain.
Nah, kemudian itu dari arsitektur router board-nya. Nah, jadi kan sebenarnya sama ya kayak PC. Arsitekturnya itu kan kalau misalnya di PC ada x86 sama x64. Nah, tapi kalau misalnya di MikroTik itu lebih banyak lagi. Nah, dibedakan berdasarkan sesuai jenis dan juga kinerja prosesornya. Terus juga setiap software atau OS-nya itu arsitekturnya berbeda. Nah, ini ada beberapa arsitektur umum. Yang pertama itu ada MPS, Big Endian, itu digunakan di model-model lama atau low end. Terus ada SMIPS, Small MIPS, versi efisien dari MIPS. Terus ada ARM, performa lebih tinggi, banyak dipakai di model baru. Ada Tile digunakan di CCR, misalnya CCR 1036 yang sudah sangat powerful tapi sekarang lebih digantikan oleh ARM. Nah, yang terakhir juga yang tadi X86 itu bisa dijalankan di PC atau server. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak penjelasan di modul kedua mengenai router OS. Semoga dalam penjelasan saya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada perkataan yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.